Itu Pak Deputi itu kan lama di Amerika. Kalau di Amerika tuh salah tuh bisa dimaafkan, tapi berbohong tidak boleh dimaafkan. Pak Deputi ini belum pernah baca, tetapi ngakunya sudah baca. Jadi mengenai data saja, ini Deputi Perencanaan tidak ngerti. Jadi apalagi nanti mengenai yang lainnya. Kalau yang masuknya sampah, ya keluarnya ya sampah. 1 juta barrel itu lebih baik disebut sebagai mimpi daripada sebagai target atau sebagai ini. Karena dasarnya itu tidak jelas. Itu kenapa ada pemasukan yang incremental, kalau yang bukan minus tidak incremental atau tidak tambahannya. Kenapa Anda masukkan gitu? Nah, dari sini saja kita itu sudah berat mempertaruhkan kekayaan negara, pengurasannya itu pada orang yang tidak jelas. Ini untuk negara loh, jangan macam-macam. Jangan anggap enteng. Ini merencanakan sesuatu yang disampaikan ke rakyat, disampaikan ke negara bahwa itu tidak betul. Jadi harus dipikirkan bahwa ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jadi artinya Anda membuat perencanaan ini nggak ngerti kaitannya ini dengan ini. Mestinya yang ketemunya, kalau memang targetnya dikatakan 100%, yang ketemunya sama dengan yang diproduksikan, tidak 3 kali lipat. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menargetkan produksi minyak 1 juta barrel per hari atau BOPD di 2030. Rencana itu dikritik keras oleh mayoritas Komisi 7 DPR RI yang tidak yakin bahwa target tersebut akan tercapai. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, Kardaya Warnika mengatakan, target itu seperti mimpi alias tidak akan tercapai. Dasar dari dipilihnya target 1 juta barrel per hari itu juga dinilai tidak jelas. Dipersilakan yang terhormat Pak Kardaya. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang saya hormati, Kepala SKK Migas beserta jajarannya. Pertama-tama saya memberikan apresiasi terhadap SKK Migas karena sudah menyampaikan paparan yang bagus. Bukan substansinya, tetapi warna dan segala macamnya. Nah, tetapi saya mempertanyakan nanti adalah substansinya. Jadi tidak hanya warna dan ini, tapi substansinya juga harus benar. Nah, ini yang utama adalah mengenai 1 juta barrel per hari. Yang menyiapkan tentunya ada. Boleh nggak saya interaktif, pimpinan? Ya, dipersilakan yang terhormat Pak Kardaya. Ingin interaktif dengan dapurnya daripada SKK Migas yang membuat perencanaan ini, yaitu Deputi Perencanaan. Ya, Deputi Perencanaan. Pertama-tama mengenai data. Data ini sangat penting. Data ini, dan data itu ada di mana, ada hukumnya, ada kontraknya. Pertanyaan saya sederhana. Deputi Perencanaan pernah baca kontrak PSC nggak dengan K3S? Mohon dijawab. Ya, dipersilahkan Direktur Deputi Perencanaan. Ya, terima kasih Pak. Pernah Pak? Pernah. Ya, nah, Pak. Kalau pernah, itu data itu adanya di mana? Data yang asli, yang real. Ada di kontrak itu. Di K3S Pak. Data aslinya di K3S Pak. Mohon maaf Pak Deputi. Ya. Itu Pak Deputi itu kan lama di Amerika. Kalau di Amerika tuh salah tuh bisa dimaafkan, tapi berbohong tidak boleh dimaafkan. Kalau sudah baca, maka data itu yang asli adanya di SKK Migas atas nama pemerintah. Baca di kontraknya. Berarti Pak Deputi ini belum pernah baca, tetapi ngakunya sudah baca. Karena berdasarkan kontrak, data itu ada di pemerintah Sekju SKK Migas, nanti kopinya ada di K3S. Jadi kalau nanti minta ke K3S, K3S kalau males jawab, loh kan situ ada aslinya. Saya kan hanya pegang kopinya. Jadi hati-hati itu, hati-hati. Ya, jadi mengenai data saja, ini Deputi Perencanaan tidak ngerti. Jadi apalagi nanti mengenai yang lainnya. Sedangkan data itu adalah awal daripada segalanya. Kalau datanya salah, kan ada prinsip garbage in, garbage out.
kalau yang masuknya sampah, ya keluarnya ya sampah. Jadi mohon maaf ini saya meminta supaya keseriusan dari SKK Migas, wabil khusus Deputi Perencanaan itu harus mengerti betul. Yang kedua, mengenai 1 juta barrel per hari. 1 juta barrel per hari, saya juga berdiskusi dengan orang-orang K3S. Berdiskusi dengan para profesional. Mereka mengatakan 1 juta barrel itu lebih baik disebut sebagai mimpi daripada sebagai target atau sebagai ini. Karena dasarnya itu tidak jelas. Kalau kita mimpi kan, mimpi bisa terbang, nggak ada alasan. Mau punya sayap atau enggak, itu terbang aja kalau mimpi. Ini 1 juta barrel per hari itu adalah bisa dikatakan seperti mimpi. Karena begini, kalau kita lihat salah satu ininya IOR. Lalu IOR itu ada angkanya di situ. Saya mau tanya lagi ke Pak Deputi. Itu kalau mengenai Minas itu 9%, RF itu apa? 9%-nya itu apa? Apa akumulatif atau apanya itu? Mohon dijawab. Ya, itu incrementalnya, Pak. Incrementalnya. Ya, Pak. Kalau yang di bawahnya yang 40% dalam kolom yang sama itu incremental juga. Kan di bawahnya itu ada, selain Minas juga ada lapangan-lapangan atau WK yang lain. Ada 40%, ada itu incremental juga. Untuk IOR biasanya Pak, tentunya persentase. Saya tanya bukan biasanya. Iya, Pak. Ini tabel yang Anda susun, Ya. itu IOR, lalu ada RF-nya minus 9%. Lalu di bawah itu ada 4, coba buka itunya, tabelnya. Ya, yang sebentar di ya, Pak, saya bawahnya buka, Pak. 40%, ada berapa persen. Yang di bawahnya itu incremental juga. Iya, Pak, Ini halaman. semuanya Ya, Pak, saya sedang lihat tabelnya, Pak, yang Coba dibuka tabelnya. Ada yang lebih dari 30% tuh, kan? Ada kan? iya, Pak, ada yang di Duri Ring 40%, Rantau Bais masih 40%, Pak. Ya, oke. Ya. Sekarang Rantau Bais 40%. Apa incremental juga? Tidak, Pak, itu ke 40%. Bagaimana Anda bikin bahwa yang atasnya itu incremental, yang bawahnya bukan incremental dalam suatu kolom yang sama, dalam suatu ini yang sama. Saya minta keseriusannya lah. Iya, Pak. Jangan Siap, Pak. sampai ada salah. Ini saya terus terang agak berat ini kalau kayak gini. Itu kenapa Anda memasukkan yang minus incremental, kalau yang bukan minus tidak incremental atau tidak tambahannya? Kenapa Anda masukkan gitu? Iya, Pak, nanti kami cek lagi, Pak, datanya, Pak. Kami pastikan lagi, Pak. Ya. Bukan kami cek, saya hanya menanyakan kenapa gitu. Bukan berapa angkanya, kenapa. Kalau kenapa kan nggak usah dicek, Anda kan ketuanya di situ, Anda ahlinya di situ. Kenapa itu? Nah, dari sini saja kita itu sudah berat mempertaruhkan kekayaan negara, pengurasannya itu pada orang yang tidak jelas. Bayangkan, kita dibohongin tadi, waduh kita bagus ada IOR hasilnya segini, begitu dicek, itu yang ini dimasukkannya lain, yang ini dimasukkannya lain. Sama sekali itulah yang tadinya saya itu bingung mengenai 1 juta itu, sekarang menjadi tidak percaya. Itu. Jadi, Mohon maaf, Pak, kalau saya boleh koreksi, Pak. Saya barusan lihat data lagi, Pak. Ini yang Duri Ring ini, Pak, primary-nya hanya 5%, sehingga ini memang incrementalnya, Pak, dengan steam flood. Jadi primary-nya hanya mampu 5%, Pak. Jadi ini jadi semuanya incremental, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, saya koreksi, Pak. Bisa diskusi secara profesional bahwa incremental lebih besar daripada primary. Ayo kita diskusi secara profesional. Iya, Pak. Itu nggak bisa Anda asal ini aja. Lalu yang kedua, Anda menyampaikan untuk IOR yang menjadi andalan ini, bahwa tahapannya itu pertama ini, kedua ini, lalu ketiga procurement, lalu implementasi. Kenapa di dalam pelaksanaannya lihat yang IOR dari Minas, yang pelaksanaannya itu procurement dijadikan satu sama implementasi.
Sedangkan menurut Anda di awal tuh tahapannya adalah ini dulu, ini dulu. Artinya tahapan yang Anda sampaikan untuk IOR tidak sama dengan tahapan yang Anda implementasikan. Itu kan Anda membuat suatu perencanaan, ini untuk negara loh, jangan macam-macam. Jangan anggap enteng. Ini merencanakan sesuatu yang disampaikan ke rakyat, disampaikan ke negara bahwa itu tidak betul. Itu. Jadi harus dipikirkan bahwa ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Nah, sehingga saya minta ke Pak Dwi, ya tolonglah dicarikan orang yang ngerti gitu. Masa 250 juta orang nggak ada yang ngerti. Berikutnya adalah insentif. Insentif eksplorasi apa yang Anda minta? Yang paling ini. Paling, karena ini kan perencanaan. Yang paling utama apa eksplorasi itu insentifnya? Kita akan dukung. Tetapi kalau kita nggak tahu apa yang utamanya, ya susah kita nanti ditanya oleh kementerian lain, oleh pihak lain. Saya tanya, apa yang paling utama? Yang paling utama adalah Pak, yang pertama split, yang berikutnya indirect taxes, Pak. Split itu adalah berdasar undang-undangnya, siapa yang menentukan? Dari Pak Menteri SDM, Pak. Ya. Approvalnya dari Pak Menteri SDM. Ya. Kalian udah pernah minta ke Menteri SDM? Sudah, Pak. Lalu sudah. disetujui? Ya, ada yang sudah di-approve, ada yang masih dalam diskusi, Pak. Nah, masalahnya begini. Ini harus jelas di dalam eksplorasi itu. Lalu target Anda reserve replacement ratio kan di dalam paparannya itu 100% ya untuk 2021. Betul ya? Itu iya, paparannya tuh. Halaman kedua atau halaman berapa? Betul, Pak, betul. Betul. Nah, lalu nih, kalau 2021 itu 100%, artinya yang diproduksikan itu nanti akan ditutupi oleh yang ditemukan, atau yang diketemukan itu hasil eksplorasi itu sama dengan yang dikuras. Itu kan pengertiannya reserve replacement ratio itu. Tetapi, Betul, Pak. Betul. Tetapi pada waktu Anda bikin rencana produksi, kalau 700 itu dikalikan 365 kan hanya sekitar berapa? 200 sekian juta. Tetapi Anda dapatnya itu lebih dari 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari itu dalam tahun 2021. Jadi artinya Anda membuat perencanaan ini nggak ngerti kaitannya ini dengan ini. Mestinya yang ketemunya, kalau memang targetnya dikatakan 100%, yang ketemunya sama dengan yang diproduksikan. Tidak 3 kali lipat. Jadi ini yang pantas saja kalau investor bingung dan investor tidak memberikan kepercayaan kepada data-data yang kalian sampaikan. Itu dilihat nggak tuh hasil produksinya dengan dibandingkan dengan penemuan eksplorasinya? Ya, jadi Pak, kalau boleh menjelaskan definisi reserve replacement ratio, Pak, itu adalah reserve yang sudah di-approve di dalam POD, Pak. Jadi bukan yang discovery. No. Reserve yang sudah itu yuk nggak tahu sekolah minyaknya di mana. Reserve replacement ratio itu adalah penemuan eksplorasi terbukti yang bisa menggantikan yang diproduksikan. Nothing to do dengan POD. Ini membuat repot ini kalau kayak gini. Kita nih jadi kacau kalau kayak gini. 1 juta barrel itu saya sama dengan yang lain. Bukan nggak yakin, mimpilah itu. Nah, terakhir PTK-nya kan waktu itu Pak Kardaya, Pak. apanya nggak begitu saya. Nggak begitu saya. Saya di perencanaan adalah orang yang mengerti betul yang sudah dipilih. Nah, terakhir masalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Begini, pasal 4, 5, dan 6 ini ke Pak Pimpinan, Pak Kepala, 4, 5, dan 6 itu mengakibatkan ketidakpercayaan investor karena ada ketidakpastian. Pertanyaannya, ini kan sudah jadi undang-undang. Pada waktu dibahas, itu sudah disampaikan nggak? Kemana nyampaikannya? Itu yang ingin saya tanya. Karena
kalau sudah jadi undang-undang itu bisa ngamuk yang di sana. Kenapa dulu nggak ngomong, sekarang minta di dan ini mengakibatkan ketidakpercayaan. Yang kedua adalah mengenai risiko. Di situ disampaikan dalam paparan risiko negara itu naik. Apa yang dimaksud dengan risiko negara? Biasanya risiko negara di dalam suatu eksplorasi itu pertama adalah stabilitas negara, yang kedua adalah masalah kepastian hukum atau negara atau pemerintah tidak melaksanakan hukum. Apakah ini pengertiannya? Ini harus hati-hati, jangan sampai ngikut-ngikut orang asing, bahwa kata orang asing risiko negara naik, kita bilang risiko negara naik. Waduh, berarti kita tidak mempercayai negara, berarti stabilitas negara ini turun. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi itu mengenai risiko negara bisa dianukan secara tertulis. Nanti yang silakan juga itu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja juga bisa disampaikan tertulis. Tetapi bahwa saya menyampaikan karena saya juga mengkaji dengan beberapa rekan-rekan yang profesional. Jadi mohon maaf, 1 juta barrel per hari mimpi. Ya, mimpi. Karena kalau mimpi tidak perlu ada penjelasan kenapa. Janganlah Pak Kardaya. Itu. Ya. Saya kira itu. Ya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kardaya dengan